nabimu itu betul nggak mengawini bocil? Kan nggak, ya nggak? Jadi jangan terlalu over parno gitu. Kenapa dianalogikakan? Kamu lagi ngeludahin Quranmu sendiri. Ente jangan munafik. Tuh, dari Islam atau dari Kristen? Saya Kristen tidak, Islam tidak. Oh, di agama kamu apa? Di KTP kamu apa? Tidak ada. Nggak mungkin, jangan berbohong. Di KTP nggak ada strip agama, kolom agama itu pasti ada. 1, 2. Saya Kristen. Kristen. Dari dibaptis di mana? Saya dibaptis di bagian timur, di timur. Ya turun aja ya Pak ya. Saya nggak suka kalau orang udah awalnya tidak mau mengakui identitasnya secara asli. Saya cuma minta agama. Kenapa? Begini. Kalau kita tahu identitas agamanya, kita akan bisa menjelaskan dari sudut pandang yang lebih luas. Contoh begini. Kalau yang bertanya Kristen, kita tidak perlu menjelaskan dari awal, dari secara runutan awal. Kan karena kita paham, oh kamu Kristen, kamu sudah punya basic. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan, Juru Selamat, memberikan dirinya untuk disalibkan. Betul nggak teman-teman? Memahami Allah Tritunggal dan seterusnya. Kalau ada kebingungan, paling kita hanya menjelaskan, ibaratnya memperkokoh fondasi aja. Memperkokoh bangunan yang sudah ada fondasinya. Gitulah ibaratnya kayak gitu ya. Tapi kalau saudara di luar dari Kristen, itu supaya kami juga bisa mengerti, oh kamu di luar dari Kristen, oh kita jelasinnya secara runut ya, gitu. Bukan berarti yang Kristen itu kita jelasinnya secara nggak runut. Maksud saya itu tadi, sudah ada fondasinya, sudah ada basicnya, gitu. Jadi bukannya saya mau oh kalau Islam pasti Joseph bakal debat. Enggak, tadi si Zila itu tertib, dia mau turun saya turunkan kok. Nggak saya tanya balik mengenai imannya, ya nggak? Saya nggak tanya tentang nabimu itu betul nggak mengawini bocil? Kan nggak, ya nggak? Jadi jangan terlalu over parno gitu. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Saya selalu menepati janji saya. Kalau kamu bertanya dan ingin tulus mendengarkan jawaban, kita akan sediakan itu. Justru kami akan sukacita dan sangat senang. Gitu. Tapi kalau kamu berpolemik, nah itu yang kami agak benci. Kenapa? Biasanya yang berpolemik ketika dipolemikan balik dalam tanda kutip setelah 3 kali peringatan, nggak bisa apa-apa. Jadi saya juga jadinya gua buang-buang waktu gitu ya teman-teman ya. Semoga paham, yang Islam, yang Kristen juga paham ya. Jadi mari kita berdiskusi secara enak aja gitu ya. Saya enak, kamu juga enak kok gitu ya. Beberapa teman dari Muslim saya tuh kadang sih mempertanyakan mengenai Yesus adalah Isa. Apakah Yesus adalah Isa atau bagaimana? Kalau lu ditanyain lagi sama temen lu yang Islam, lu bilang beda. Secara cerita, secara tokoh. Karena begini, gue pakai analogi deh biar lu gampang. Saya pakai lu gue ya teman-teman, karena kayaknya sebaya nih. Gak apa-apa bro. Jadi gini. Oke. Kalau secara analogi, misal gini teman-teman. Teman-teman lebih percaya cerita Presiden Soekarno karangan dari family atau keluarganya Soekarno, atau dari orang yang ratusan tahun setelah Soekarno hidup dan berkuasa dan memerintah? Pasti dari keluarga kan? Karena keluarga adalah saksi hidup, keluarga adalah orang terdekat, jadi tahu, oh Soekarno itu lahirnya di Blitar, sementara yang lain itu dikatakan, oh Soekarno itu lahirnya misalkan di mana? Di Bogor, gitu. Dari situ aja sudah berbeda. Ketika berbicara mengenai Isa, bro, saya kasih kamu literatur ya. Nih, bro, teman-teman boleh direkam, silahkan, nggak apa-apa. Nah ini literaturnya, bro, boleh screenshot, teman-teman juga boleh screenshot, nanti dicari ini siapa. Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Ya, ini saudara bisa baca di sini. Pakar Sejarah Islam Timur Tengah. Betul ya? Iya. Oke, ini judul bukunya. Ini. Oke. Ini penerbitnya. Ya. Ini penerjemahnya. Jadi aslinya buku ini dalam bahasa Arab tapi sudah diterjemahkan. Nih. Oke. Ini penerbitnya sekali lagi. Oke. Kita bahas dari mana? Kita bahas dari, bro kan Katolik ya. Bro tahu kan ketika berbicara mengenai, kita bahas Alkitab dulu ya. Ini saya tundih dulu nggak apa-apa karena ini bukan kitabnya mereka. Saya tundih dulu ya. Kita pengajaran teman-teman mohon disimak dan mohon bantu untuk tap-tap layar sembari menyimak. Saudara yang Kristen, baik Katolik, Protestan maupun Ortodoks, kita sepakat Bunda Maria adalah perawan terberkati yang telah Allah pilih dan Allah persiapkan sejak semula untuk mengandung dan melahirkan Sang Firman Allah, yaitu Tuhan kita dan Juru Selamat kita, betul? Iya, betul. Oke, saudara baca dalam Lukas 1
ayat 26 sampai dengan 38. Satu perikop. Satu perikop ya. Nah, bro, kalau kamu nggak percaya, ini saya kasih gambaran ini aja. Pasti saudara yang Kristen sering baca ini, ya. Sering dibacakan ini ketika hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, hari raya Natal. Nih, pasti sudah pada tahu dong dari sekolah minggu juga ya diajarkan ya. Di sini tidak ada terjadi hal-hal sesuatu yang aneh. Let's say misalkan ada proses peniupan, dipegang-pegang pakaiannya si Bunda Maria, nggak ada ya, nggak ada ya. Bagaimana kita tahu begini? Gabriel itu sangat menghormati Maria. Ketika Gabriel datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ya. Kemudian beginilah isi pesannya. Tidak ada sesuatu hal yang si Gabriel itu akan memegang Bunda Maria, kemudian Gabriel akan meniupkan roh dari Allah ke farjaha, nggak ada. Nah, bro mau tahu itu narasinya ada di mana? Kita lihat di sini. Ya, kita lihat di bagian ini. Kita buka dalam nih. Saudara nanti akan saya mau bahas ini agak takut sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita baca di sini, ya. Di sini dikatakan bahwa Maryam itu akan akan mengandung, ya, akan mengandung. Itu nanti akan dikatakan hanya beberapa jam saja. Nih, baca di sini. Kita baca ya, bro, mengenai Isa di sini. Kita baca di sini. Dr. Salahuddin Al-Khanidi cenderung mendukung pendapat yang disampaikan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini salah satu sahabat Rasul loh, teman-teman. Ya. Jadi dudukannya nggak diragukan lagi. Beliau bukan orang biasa. Beliau ini langsung sahabatnya Muhammad, sahabatnya Rasul Muhammad nih. Bahwa kehamilan siapa? Maryam dengan Isa Al-Masih tidak lebih dari beberapa jam. Baca. Paham nggak di sini? Paham nggak di sini? Jadi ibarat kata seperti sedang meniup balon, langsung jadi tekdung gede, langsung habis itu lahiran. Ini bukan kata Joseph, ini kata siapa? Nih. Kalau mau protes ke sini, seorang dokter, Salahuddin Al-Khalidi, yang mengutip pandangan dari Abdullah bin Abbas. Saudara lihat di sini. Kita buktikan apakah Maria, Bunda Maria, selesai diberi kabar malaikat Gabriel langsung melahirkan, langsung hamil tekdung gede, enggak? Baca di sini. Di bulan ketiga, pada bulan yang keberapa kita baca di sini, ya. Dia tinggal 3 bulan bersama Elizabeth. Nih. Masih mengandung, tidak melahirkan langsung. Itu berbeda kan? Nah, sekarang saya mau ke yang paling penting, bro. Saya tanya sama teman-teman yang Kristen. Sekali lagi, baik Katolik, Protestan, maupun Ortodoks. Saya tanya, Bunda Maria ketika melahirkan atau mengandung Yesus itu bergembira dan bersuka cita nggak? Bergembira dan bersuka cita nggak kira-kira? Ya, betul. Nih, nyanyian, pujian Betul, Maria. Nih, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Jadi Maria ini memuliakan Tuhan karena dia bergembira. Karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Jadi Maria ini diperhatikan ya teman-teman ya. Diperhatikan ya. Oke, sekarang lihat narasi yang ada di dalam kitab sucinya mereka. Kita baca di sini terjemahan tarjim dari surah Maryam ayat 22 sampai 23. Ini perspektif mereka tentang yang katanya Bunda Maria atau Siti Maryam. Dikatakan apa? Di sini. Maka ia dalam kurung Maryam mengandung, lalu ia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh, kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia dalam kurung Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Saudara garis bawahi kata ini. Ya, Maryam di sini di Quran mereka di surah Maryam 22-23 dikatakan apa? Tidak diperhatikan dan dilupakan. Nih, nggak apa-apa saya coret buku-buku saya kok, saya beli sendiri. Perhatikan di sini. Apakah Maria tidak diperhatikan? Apakah Maria tidak diperhatikan? Diperhatikan, luar biasa ya. Itulah yang disebut dengan
Sekalipun malaikat dari sorga memberitakan Injil yang lain daripada Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, maka terkutuklah dia. Saudara masih terima dengan perkataan Saracen atau abad ke-7 atau orang-orang oknum-oknum mereka yang mengatakan, oh kami sangat menghormati Bunda Maria di kami. Kamu nggak tahu aja baca Quran mereka. Bunda Mariamu tuh dikatakan depresi loh. Loh iya, baca nih baik-baik kalimat ini. Nih, betapa baiknya aku mati sebelum ini. Perhatikan. Ini sangat merendahkan Bunda Maria. Ini buku, kamu nggak percaya Islam, buku karangan dari pakar sejarah Islam Timur Tengah. Oke, kita akan bukakan Al-Qur'annya langsung. Terjemahannya sama nggak dengan yang ada di sini? Kita fair ya, biarin aja. Mereka cuma bisa protes di bawah, nggak berani naik karena memang apa? Ya mana berani bantah data buku begini kok. Ya, kita buka Maryam 22:23. Kita buka nih untuk membuktikan. Ribet emang mereka banyak maunya. Suruh bantah gak mau, gak ngerti apa-apa. Nih 22, Maryam 22 nih. Maka dia Maryam mengandung lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat jauh. Kita baca nih. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Sama nggak? Sama nggak sama yang di sini? Penipu lu. Sama kan? Nah, saudara, dari sini aja peran Bunda Maria itu sangat fatal loh, Bro Ron. Sangat fatal loh. Iya. Kita betul. menghargai Bunda Maria, Theotokos, perawan termurni. Karena Maria itu memuliakan, bergembira, bersukacita. Dan Maria di sini jelas mengatakan diperhatikan. Loh kok bisa-bisanya kamu lebih percaya dengan yang ini yang mengatakan bahwa pertama, lebih baik aku mati sebelum ini. Ini depresi loh. Kalau kita ngomongnya bahasa modern apa teman-teman? Baby blues. Loh masa Maria yang perawan suci yang Allah telah sediakan dari Kejadian 3 ayat 15 mengalami baby blues sih? Jangan ngaco ah. Ya, masa mengalami baby blues, depresi? Nggak mungkin ya. Kemudian merasa bahwa apa? Tidak diperhatikan dan dilupakan. Nah, ini benar-benar di poin ini, saudara kalau bandingkan dengan Lukas 1 ayat Lukas 1 ayat yang ke-48 di sini bahkan justru sebaliknya. Dia diperhatikan. Kok bisa-bisanya? Jadi di poin ini kira-kira sosok yang melahirkan sama atau enggak tokohnya? Kan nggak mungkin satu orang tapi bipolar atau beda cerita, kan nggak mungkin ya. Bertolak belakang nggak? Tolak belakang satu sama lain. Bahkan di sini apa? Kita melihat bagaimana kenapa Maria itu sangat kita hormati teladannya. Kenapa? Baca di sini. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Beata me omnes dicent generationes. Ini nggak ada disebut loh. Nih. Maka di sini kita lihat narasi yang dipakai yang juga menghujat Bunda Maria. Kalau saya bilang boleh menghujat, saudara baca aja, simpulkan. Dikatakan apa? Maryam, baca, mengharapkan kematian. Boleh nggak kalau saya bilang ini depresi? Ketika saya tadi sebut ini depresi, boleh? Boleh, karena ini juga dinarasikan seperti ini. Mengharapkan kematian. Ini penghujatan luar biasa kepada Bunda kita, Bunda Maria, Bunda Allah. Luar biasa loh. Ya, luar biasa. Karena apa? Nih dibilang apa? Menghadapi skandal. Luar biasa. Sejak kapan perawan Maria menghadapi skandal? Enggak. Itulah kenapa berbeda. Kenapa bro? Maria di sini bersama dengan tunangannya siapa? Joseph. Santo Yosef. Tahu kan kamu Santo Yosef? Iya, tahu. Nih. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret, berasal dari keluarga untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ini bedanya di sini. Yang satu benar-benar lonely, alone, yang satu enggak. Yang satu bersukacita, yang satu depresi. Yang satu hamilnya 9 bulan normal, yang satu cuman dalam hitungan jam. Coba sampai di sini saja sama atau enggak? Saya tanya sama kamu. Beda banget ya.
Beda banget. Sekarang saya kan berbicara mengenai kelahiran. Kita berbicara langsung lompat ke kenaikan ke sorga. Sepakat? Tadi kita sempat baca kenaikan ke sorga. Kita refresh ulang. Yesus itu naik ke sorga dengan cara apa teman-teman? Dengan cara kita baca kisah para rasul. Dengan cara ditutupi awan-awan bersama malaikat dan orang-orang meratapi dia. Jadi yang menutupi Yesus ketika Yesus naik ke sorga itu bukan nih. Ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya. Nih. Sebentar, dikit lagi selesai. Nih, ini waktu Yesus diangkat ke sorga. Di mereka ada nggak? Ada, kan katanya nggak disalibkan, diangkat. Kita lihat bagaimana cara mengangkatnya. Nih, Iya, itu yang selalu mereka sebut-sebut bahwa Yesus tidak disalib. Nah, kamu nanti akan ketawa. Kita akan ketawa. Yuk kita baca halaman 501. Nih, mukjizat Nabi Isa, Hawariun dan pengangkatannya ke langit. Kita baca di sini. Oke. Nih, betul memang narasinya nih, baca. Nabi Isa. Lalu Nabi Isa mengulang tawarannya untuk kedua dan ketiga kalinya, akan tetapi dari semua muridnya hanya pemuda tersebut yang menyanggupinya. Saudara, kalau ada yang penasaran, Joseph di buku ini disebutin nggak nama pemudanya yang menggantikan Isa ini yang katanya bilang ini Yesus yang nyalip itu, yang akhirnya disalibkan itu Yudas, Yehohanan, Simon Kirene, ya katakan nama dan mukalap lain. Nggak ada bro, nggak ada. Ini seorang tadi kita lihat penulisnya siapa? Pakar sejarah Islam Timur Tengah aja nggak berani menyebutkan siapa yang menggantikan. Jadi paham ya? Jadi memang mereka bebingung-bingungan tuh. Nggak ada di sini Yudas itu nggak ada. Saudara baca di sini ada kata Yudas nggak? Silahkan di screenshot. Nanti kalau misalkan ada nggak kata Yudas di sini kira-kira? Nih dari halaman ini. Ketika berbicara mengenai peristiwa ini, tuh. Jelas kan ya? Waktunya hari Jumat setelah asar. Lu tahu harinya? Setelah asar malam Sabtu. Tapi lu nggak tahu namanya. Kocak. Nah, kita lanjut ya, kita fokus. Jadi kamu tadi kan kita membahas tentang kenaikan. Tahu nggak bagaimana cara Isa diangkat ke langit? Oh, nggak dengan cara yang ketika Tuhan Yesus naik ke surga, teman-teman. Nih, ditutupi awan-awan. Tidak dengan cara seperti ini. Ini sangat mulia. Ini disaksikan oleh orang-orang banyak. Awan-awan menutupnya. Malaikat-malaikat itu juga baris berbaris nih. Ya, 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Kamu mau tahu bagaimana Isa diangkat ke langit? Kita baca di sini. Ya, kemudian Allah menjadikannya serupa dengan Nabi Isa sehingga seolah-olah ia adalah Nabi Isa. Lalu nih baca nih, ini peristiwa pengangkatannya. Lalu terbukalah sebuah loteng di atap rumah dan Nabi Isa pun merasa kantuk dan tertidur lalu ia diangkat ke langit. Pertanyaan saya, kalau di Alkitab dikatakan Yesus akan datang kembali seperti dia naik ke sorga dengan cara yang sama, saudara mau ngelihat Yesus itu turun dengan cara digeser atap lotengnya? Kan gak lucu. Bukan awan yang menutupinya, debu asbes. Atau kalau di zaman dulu atapnya pakai jerami, nah jerami, debunya jerami, pasir-pasir. Ya, yang ada orang bukan terkesima, kena ispa duluan, infeksi saluran pernapasan akut. Mau menyamakan? Mau disamakan? Oh, ada yang bilang itu bukan sumber dari Al-Quran. Baca di sini. Ini sumbernya. Kamu pikir saya beli buku itu nggak buku yang kompeten, kredibel dong? Baca ini sumbernya Al-Qasas Al-Qur'ani Urud Waqa'i wa Tahlil Ahdas. Ini justru dari Quran. Cerita tentang dalam Al-Quran. Dan sekali lagi, ini yang nulis seorang profesor ini. Makanya saya bilang tadi di awal, hello orang Islam, kamu ngerti nggak cara baca buku? Kamu cari penulisnya ini, biografinya siapa, kamu cari tahu. Seorang profesor, doktor yang pakar sejarah masa disalah-salahin? Memang kamu sekelas profesor, guru besar kamu. Nggak bisa bantah kamu. Jadi sampai di sini kalau sebagai kesimpulannya sama atau beda, bro? Iya, udah jelas sih beda banget. Totally different ya, completely different, betul ya? Iya, betul. Nanti lu kalau saya sarankan ini buku halamannya 600-700 halaman, 600-an halaman, hampir 700. Di sini nanti kalau semakin kamu baca, semakin kamu yakin mereka bukan merujuk kepada Yesus Kristus yang kita imani ada di dalam Alkitab ini. Kenapa?
Nah, ini mereka nggak punya kesaksian. Kita meyakini Yesus itu berasal dari iman para rasul. Makanya sudah cukuplah bagi orang Kristen untuk meyakini Yesus sebagaimana para rasul meyakini Yesus. Kenapa? Baca dalam 1 Yohanes. Kita baca nih. Sudah cukup, jangan kamu malah cari-cari di tempat lain. Kenapa? Kita baca. Kesaksian rasul tentang firman hidup. Jadi ini kesaksian para rasul mengenai Yesus Kristus. Baca. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Ini kalau kita baca sampai sini nih sangat jelas berbicara mengenai Yesus yang adalah firman Allah. Kata kuncinya jelas. Firman hidup, hidup kekal, tentang hidup kekal bersama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Nah, jawabannya di mana? Nih ayat ketiga udah ada jawabannya. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya apa? Sempurnalah sukacita kita. Jadi apa kita masih butuh penyempurna, teman-teman? Sampai di sini. Apa kita butuh penyempurna ketika berbicara mengenai persekutuan? Berbicara mengenai kesaksian mengenai Yesus Kristus, butuh penyempurna kita? Enggak. Karena sudah ada yang menyatakan dan menyaksikan dan juga menuliskan mengenai Yesus Kristus, dan sempurnalah sukacita mengenai siapa? Firman hidup. Jadi apa perlu pengakuan dari orang Islam sekali lagi? Enggak. Orang Kristen yang tegas berbicara mengenai toleransi agama adalah tidak menyamakan Yesus Kristus dengan sosok lain. Karena jelas Yesus itu hanya menyatakan dirinya dan bukan menyatakan diri hanya kepada rasul ya, tapi yang menuliskan, mencatatkan, yang berani mencatatkan itu kepada kita adalah para rasul. Di luar itu mereka tidak punya otoritas. Gitu. Silakan teman-teman lain menambahkan ya. Saya rasa sudah cukup kalau dari saya. Mungkin ada teman-teman lain, kita simak. Izin menambahkan ya bro. Silakan. Oke, jadi ini salah satu juga ya Injil yang sudah dikutuk oleh gereja. Ini dari Injil masa kecil menurut Thomas. Kita baca ya di sini teman-teman. Ketika kanak-kanak Yesus kini berumur 5 tahun, ia sedang bermain di tepi sebuah wadi. Ia mengumpulkan air yang mengalir itu ke dalam kolam-kolam, dan seketika itu juga membersihkannya. Ia melakukan semua itu hanya dengan kata-kata perintahnya. Ia membuat lumpur lunak, dan darinya ia membuat 12 burung pipit. Nah, kita kan tentunya nggak tahu ya ada cerita ini ya. Nah, karena apa? Cerita ini sudah dikutuk oleh gereja Katolik sejak mula-mula. Nah, tetapi ternyata kita coba buka di sini. Ada ini, kita baca ya di Al-Maidah 110. Ternyata ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah seperti bentuk burung dengan seizinku. Wah, kok sama ya ternyata. Wah, dia ngambil dari yang dikutuk kah? Wah, kurang tahu ya saya. Mungkin gitu aja. Iya, nih kalau misalkan gue bukain ya, makanya gue suruh lu pada beli temen-temen. Kalau mau berbicara mengenai Isa, lu masih ragu-ragu Yesus itu Isa apa bukan, Isa di dalam Al-Quran atau bukan. Sorry ya, ini aurat saya kelihatan tadi. Nih, saya kasih spoiler daftar isinya. Nih, mereka penting, kenapa? Nih, lu baca buku ini masih bahas-bahas Injil orang lain. Nih, masih bahas kitab orang lain punya tuh. Injil Matius, Markus, ngapain coba dibahas ya? Kalau gua tak kasih tahu nih, lu lihat aja sekelas pakar sejarah Islam Timur Tengah masih punya pemahaman sama selevel Nandar, teman-teman, sama kayak Zuma, sama kayak Kainama nih. Berkutat di sini, Ko Charles, Parakletos adalah siapa? Nih. Padahal yang nulis siapa? Profesor Doktor.
Iya. Jadi kesimpulan saya apa teman-teman? Sampai di sini kita mengetahui bagaimana kualitas mereka punya kualitas itu sama, nggak ada bedanya. Ya. Nah itu dia bro. Bro Ron ya tadi mau dipanggilnya. Silakan bro. Ada lagi nggak pertanyaannya? Oke, ada satu lagi mengenai, boleh cerita sedikit mengenai Nabi Muhammad, bro? Ngapain saya cerita tentang seseorang yang tokohnya saja nggak tahu asli atau bukan? Berarti, Thank you, Frater. Thank you. ya, berarti memang Romo. ya secara Katolik dan Kristen memang tidak mengakui ya. Katolik itu Kristen. Jadi yang benar itu Kristen Katolik, bukan secara Kristen dan Katolik, seolah-olah Katolik dan Kristen itu beda. Katolik itu adalah Kristen karena Kristen artinya pengikut Kristus. Orang Katolik disebut Kristen karena orang Katolik, gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari terpisah kita barulah Protestan dan Ortodoks, mereka juga disebut dengan Kristen. Baru mereka Kristen Protestan, Kristen Ortodoks begitu. Jadi penggunaan Kristen dan Katolik memang itu salah miskonsepsi oleh pemerintah kita Indonesia. Ya, saya nggak tahu tuh mereka punya konsep dari mana membedakan antara Kristen dan Katolik. Tapi yang jelas itu dulu saya luruskan, saya bantu luruskan. Kemudian yang kedua, berkenaan mengenai pengakuan nabinya mereka. Saya saranin kamu baca tulisannya Saint John of Damascus. Ya, Saint John of Damascus itu adalah seorang bapak gereja. Nama lainnya Santo Yohanes Damaskus. Itu nanti akan menuliskan mengenai pembelaan iman menghadapi Saracen atau yang disebut dengan Ismailites. Ya, mereka mengikuti ajarannya tadi, sosok yang kamu sebutkan tadi namanya. Nanti dia akan memberikan pandangan. Banyak orang-orang yang di luar sana, ahli sejarah dan seterusnya itu mengatakan bahwa Muhammad itu adalah nama orang. Gelar. Sehingga itu bisa merujuk kepada bahkan Yesus. Kenapa? Kita bisa nanti akan ada timbul sebenarnya pertentangan, tapi ini masih dalam teori hipotesa ya, hipotesa yang masih berkembang. Tapi memang yang paling kuat itu memang waktu itu yang Muhammad itu gelar, sehingga bukan merujuk kepada satu pribadi. Tapi ya saya juga nggak terlalu memusingkan itu, karena bagi saya itu tidak berpengaruh pada keselamatan. Karena yang gereja ajarkan saya terima, karena gereja tidak mengajarkan mengenai sosok tadi, maka saya nggak fokus di situ. Gitu. Pembahasan mengenai beliau itu bukan seputar teologi, hanya sebatas aspek historis saja. Kalau berbicara mengenai teologi kayaknya nggak mungkin deh, karena kan kalau teologi itu kan ilmu mengenai Allah, berbicara mengenai Allah. Bagaimana berbicara mengenai Allah, wong mereka aja nggak memahami Allah kok. Gitu. Mereka masih dalam mencari bayang-bayang Allah itu, sesuai dengan katekismus gereja Katolik tentang bagaimana orang-orang di luar dari Kristen, orang-orang di luar dari gereja Katolik, mereka yang masih mencari bayang-bayang Allah itu sendiri, gitu. Jadi kalau kita ngomongin dari aspek teologis juga nggak bakalan nyambung, nggak bakalan kena, gitu bro. Jadi kalau mau cerita tentang sosok yang itu, saya nggak mau cerita. Bukan saya nggak berani atau saya nggak bisa, tapi buat apa gitu loh, boring. Dan itu sangat sangat pilih-pilih karena takut nanti ada yang nonton masih di bawah umur, soalnya ceritanya kebanyakan yang seperti itu. Suka nggak suka, terima nggak terima, ya memang seperti itu. Sudah sering kan diceritakan dengan apologi Kristen lain, jadi itu tidak, buat apa kamu penasaran gitu bro. Nggak penting juga. Ya, udah sih itu dari saya, terima kasih. Oke, salam kenal ya bro ya. Kalau ngomongin, kamu kan dari Serpong ya, Benteng Gading itu masih dalam proses pembangunan kan ya? Sudah rampung, cuman masih belum perfect 100% kan, masih paling 80-90%an kan. Ya, kita doakan semoga bisa rampung secara sempurna sehingga jemaat di sana, teman-teman kita yang bergereja di sana, teman-teman Katolik kita bisa dengan nyaman ya di Gereja Santa Perawan Maria Benteng Gading di Gading Serpong. Amin. Terima kasih. Thank you juga bro. Juga ya. God bless ya. Thank you. God bless juga. Kita doakan juga teman-teman yang dari Paroki Ratu Rosari di Jagakarsa juga dalam proses pembangunan. Semoga Tuhan menyertai dan selalu melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan gereja paroki dan juga dari gereja-gereja lainnya yang sedang membangun. Tuhan sertai selalu. Semoga makin banyak tempat-tempat yang bisa digunakan untuk berkumpul, memuji dan memuliakan Allah, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, yaitu Ekaristi. Lanjut ya.
Thank you teman-teman yang sudah memberikan berkat oleh Give. Halo, Shalom Romo. Thank you Romo. Romo kasih dukung kita, thank you ya Romo ya. Tuhan berkati Romo selalu teguh dan setia dalam panggilan Tuhan. Tuhan selalu sertai. Kita lanjut ya. Aku sudah keringetan di sini, kenapa? Karena ya memang ya, kalau ngomongin soal yang sebelah itu memang semangatku langsung, adrenalinku naik. Kenapa? Karena ya suka deg-degan. Jujur kalau ditanya deg-degan atau enggak, deg-degan karena ya kadang mereka itu unpredictable. Kita sambudalita. Apa hari? Selamat malam Bang. Ya selamat malam. Bro, sorry. Saya boleh request untuk pindah atau geser sedikit ke tempat yang lebih tenang. Karena dengan adanya suara-suara tadi, mungkin kita nggak fokus dengan nanti bro mau ngomong apa, atau bro bahkan tidak bisa mendengar penjelasan dari saya atau teman-teman yang ada di sini. Sampai ya bro Jackson ya. Kenapa? Saya udah pindah Bang. Udah pindah posisi. Tapi masih ribut. Kalau saya sih masih dengar ribut ya. Masih ya? Ya udah nggak apa-apa, nanya aja. Untuk sementara biar agar kamu bisa memahami kondisimu sekarang, jadi selesai kamu berbicara langsung di mute aja supaya nggak terlalu mengganggu. Oh. Ya langsung aja makanya. Ini Bang. Di Matius 10:41 ini kan dijelaskan ini. Dibacakan. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang yang benar, ia akan menerima upah orang benar. Lalu maksudnya? Berarti maksudnya di sini Yesus mengaku diri sebagai nabi ya Bang? Nggak baca dari ayat 37. Baca. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Perhatikan, ayat 40 itu sangat jelas. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Itu nanti akan berhubungan dengan ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia mati. Yang kita peroleh adalah hidup kekal. Perhatikan, kalau kamu mau menyamakan Yesus dengan Nabi, perhatikan nanti kamu punya konsekuensi. Kita cari kesamaan mana yang memposisikan, yang menyejajarkan Yesus yang kamu samakan dengan Nabi, dengan nabimu Muhammad. Kenapa saya langsung ke Muhammad? Ya, karena menurut kalian Muhammad adalah Khatamul Anbiya. Harusnya paling tidak membuktikan di sini Muhammad lebih berkuasa daripada Yesus harusnya. Kalau kamu masih ngotot ya, kalau kamu masih ngotot nih, Yesus di sini bisa memberikan kepada mereka hidup yang kekal, kepada barang siapa yang menyerahkan nyawanya, kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Oke? Siapa yang menyebut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan siapa yang menyebut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi ini berbicara mengenai perikopnya syarat-syarat dan upah mengikut Yesus. Nggak semerta-merta ditafsirkan secara literal, oh berarti ini langsung Yesus mengakui sebagai nabi. Enggak. Pahami. Kan ini di ayat sebelumnya kita dikatakan. Masa ayat sebuah ayat yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia terus kita analogikan lagi gitu sesuai logika kita. Kamu lagi meludahi Al-Qur'anmu sendiri. Diam ya, saya tadi udah bilang sama kamu. Kamu sudah selesai bertanya, kamu mute karena kamu berisik dari tadi, nggak didengerin kan? Berarti kan memang udah calon-calon berpolemik dia ini. Tapi nggak apa-apa. Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Tadi dengar kan? Saya selalu bilang teman-teman yang Islam, tolong pay attention. Ini kitab kami. Cara membaca kitab kami, hello, kamu kan baru muncul di abad ke-7, ya. Di abad 7 Quranmu baru dikompil secara sempurna di Kairo tahun 1924. Nanti di situ dikasih tanda baca, kasroh, fathah, ya. Pengurutan surat tuh baru tuh, ya. Di kami ini ada namanya perikop bab
atau pasal atau ayat. Ini yang namanya perikop. Ini satu perikop nyambung. Contoh perikop yang kita lagi baca, syarat dan upah mengikut Yesus. Berarti ini satu perikop dari ayat 37 sampai ayat 42 yang kamu baca termasuk ayat 41-nya, itu nyambung, nggak bisa dipisah-pisah. Memangnya kamu punya kitab, satu ayat yang satu dengan ayat yang lainnya itu berbeda? Kan begitu kan? Makanya tadi kamu perhatikan diskusi saya dengan orang-orang sebelum kamu ketika berbicara mengenai kitab mereka, kitabmu termasuk Al-Quran itu. Saudara nggak percaya baca yang terjemahan mereka punya kitab. Itu satu ayat yang satu dengan ayat berikutnya atau ayat sebelumnya itu nggak nyambung. Beneran, saya berani taruhan, langsung aja buktikan. Makanya nggak ada perikop di mereka. Nggak percaya, baca aja terjemahannya. Kalau kamu nggak bisa bahasa Arabnya, baca terjemahannya. Nggak nyambung. Lalu kamu tadi sempat ngomong, ini kan pakai bahasa Indonesia. Kenapa dianalogikakan? Kamu lagi ngeludahin Quranmu sendiri. Quranmu yang sudah diterjemahin aja, ketika kita berdiskusi membahas tentang Quranmu, nanti pasti orang-orang seperti kamu dan kamu termasuk, iris kuping saya akan tetap pakai tafsiran. Ente jangan munafik. Yang sering tafsir pribadi kan ente, udah diterjemahin, udah katanya Al-Quran di Markus ayat 12 ini bang. Markus 12 di ayat berapa ini? Capek gue, lompatnya jauh banget dari Matius 10 ke Markus 12. Nggak jelas. Selesain dulu Matius 10, tadi udah nangkep belum? Nggak mau puyeng. Ya. Benar kan gue bilang dia pakai konsep yang sama ketika dia baca kitabnya, itu lompat-lompat ayat. Nah itu sama, saudara, makanya perhatikan, jangan seperti mereka, jangan ikutin kemauan mereka. Mereka sangat membaca kitab, mereka membaca kitab mereka tuh dengan sangat cara yang tidak beraturan. Kan saya sudah bilang, baca perikop satu perikop selesaikan. Berbicara mengenai perikop syarat dan upah mengikut Yesus, ya baca satu perikop, kita jelasin satu perikop itu. Itu. Jangan berbeda langsung lompat Markus 12 lagi. Dari Matius ke Markus itu kan jauh sekali. Berapa ayat itu saudara? Berapa ayat dari Matius Markus itu? Nggak urut. Iya itu dia makanya. Terbukti kan omongan saya? Dia pasti membaca kitab kita dengan baca kitabnya mereka. Lompat-lompat. Nah, jangan seperti itu.